Halo pemirsa, kembali lagi di Breaking News. Hari ini, Breaking News akan merangkum informasi mengenai gambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang terpampang di sejumlah billboard di Tel Aviv, Israel bersama sejumlah tokoh dunia. Kemunculan sosoknya dalam kampanye publik itu memicu spekulasi tentang langkah Israel memperluas normalisasi hubungan melalui perjanjian Abraham. Informasi lainnya pemirsa, pasukan Israel menembak mati 2 warga Palestina di desa Tamum, tepi barat pada Kamis 25 September. Militer Israel membenarkan aksi itu dan menuding kedua pria tengah mempersiapkan serangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menerima kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Senin 29 September. Pertemuan itu disebut krusial karena membahas masa depan jalur Gaza Palestina. Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri perang hampir 2 tahun di Gaza, membebaskan sandera ditahan Hamas serta melucuti kelompok militan itu. Usai pertemuannya dengan para pemimpin Arab dan negara Muslim pekan lalu di New York. Melalui unggahan di Truth Social, Trump memberikan sinyal adanya terobosan dengan menuliskan, "Semua pihak telah siap untuk sesuatu yang istimewa, untuk pertama kalinya kita akan mewujudkannya." Namun Netanyahu masih menolak wacana gencatan senjata dan bersumpah akan menuntaskan pekerjaan melawan Hamas, serta menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina. Sikap keras itu disampaikan di tengah semakin banyak negara termasuk sekutu Amerika Serikat dan Israel seperti Prancis hingga Australia yang mengakui Palestina. Netanyahu juga tetap melanjutkan operasi darat di kota Gaza yang memicu eksodus besar-besaran dan menewaskan ratusan warga Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Pertemuan kali ini menandai kunjungan keempat Netanyahu ke Gedung Putih sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Ketegangan terus melanda wilayah Gaza, namun upaya kemanusiaan kembali muncul dari lautan. Armada Bantuan Internasional Global Support Flotilla atau GSF, mereka menyatakan akan tetap berlayar menembus blokade laut Israel. Meski telah mendapat peringatan dan imbauan dari pemerintah Italia untuk mempertimbangkan solusi kompromi, bagi mereka ini bukanlah sekedar misi untuk berlayar, tapi bentuk solidaritas terhadap penderitaan rakyat sipil di Gaza. Armada yang terdiri dari sekitar 50 kapal sipil ini sebelumnya sempat mengalami serangan di perairan internasional sekitar 30 mil laut dari Pulau Gavdos, Yunani. Drone tak dikenal menyerang kapal dengan menjatuhkan granit dan juga bubuk gatal yang menyebabkan kerusakan ringan meski tak ada korban luka. Penyelenggara GSF menuding Israel ada sangkut paut dalam serangan tersebut meskipun belum ada tanggapan resmi. Israel di sisi lain menyatakan akan melakukan apapun untuk mencegah kapal-kapal ini mencapai Gaza.
Presiden Italia, Sergio Mattarella, sempat menawarkan jalan tengah dengan mengusulkan agar bantuan diserahkan di Siprus dan didistribusikan oleh pihak gereja Katolik melalui Patriarkat Latin Yerusalem. Namun, penyelenggara GSF menolak usulan itu. Mereka ingin menyampaikan langsung bantuan Gaza sebagai bentuk empati nyata, sekaligus simbol bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung. Di atas kapal-kapal kecil yang mengarungi perairan Yunani, para aktivis dan relawan menaruh harapan agar misi ini tiba dengan selamat. Seorang aktivis asal Yunani, Iasonas Apostolopoulos, yang menyatakan bahwa kebebasan belum tercapai jika masih ada yang hidup dalam ketakutan dan blokade. Sementara itu, Kleoniki Alexopoulos, anggota komite pengarah GSF, hanya berharap dunia terus memperhatikan langkah kecil mereka. Karena bagi mereka, setiap suara dan dukungan adalah harapan bagi Gaza yang terus menanti uluran tangan. Penyelenggara Armada Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla menegaskan akan tetap melanjutkan upaya menembus blokade laut Israel di Gaza. Meski Italia meminta mereka menerima usulan kompromi dan tidak mengambil risiko lebih jauh. Diketahui Global Sumut Flotilla yang terdiri atas sekitar 50 kapal sipil diserang drone dengan granat kejut dan bubuk gatal pada Rabu, 24 September 2025. Saat berada di perairan internasional 30 mil laut atau 56 km dari Pulau Gavdos, Yunani. Tidak ada korban luka, namun sejumlah kapal mengalami kerusakan. Pihak Global Sumut Flotilla menuding Israel berada di balik serangan tersebut. Sementara itu, Israel tidak memberikan tanggapan, tetapi menegaskan akan menggunakan segala cara untuk mencegah armada itu mencapai Gaza. Kemudian Presiden Italia, Sergio Mattarella, meminta Global Sumut Flotilla menerima tawaran untuk menurunkan bantuan di Siprus. Dan menyerahkannya kepada Patriarkat Latin Yerusalem dari Gereja Katolik untuk didistribusikan di Gaza. Israel mendukung opsi itu, namun pihak Global Sumut Flotilla menolak. Belum ada kepastian mengenai waktu keberangkatan armada dari Yunani. Salah satu kapal utama mengalami kerusakan mesin, meski penyelenggara memastikan pelayaran tetap dilanjutkan. Pemerintah Yunani menyatakan akan menjamin keselamatan armada selama berlayar di wilayah perairannya sebelum kembali menuju laut internasional. Armada ini menargetkan tiba di Gaza awal pekan depan. Israel menegaskan tidak akan membiarkan armada tersebut melintas. Sementara itu, aktivis Yunani Iasonas Apostolopoulos yang berada di salah satu kapal yang berlabuh di lepas pantai Koufonisi dekat Kreta menyerukan dukungan agar armada bantuan
bisa mencapai Gaza dengan selamat. Tentara dan unit artileri Israel menembaki Gaza dari wilayah perbatasan pada Minggu 28 September. Tank-tank Israel masuk lebih jauh ke distrik permukiman kota Gaza, sementara otoritas kesehatan mengaku kewalahan merespons puluhan panggilan darurat. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Udara menyerang 140 target militer di Gaza, termasuk militan dan infrastruktur militer. Sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan udara di Al-Nasser, ditambah 16 korban lain di Gaza Tengah, sehingga total korban tewas mencapai 21 orang pada hari itu. Sebelumnya, rumah sakit besar di kota Gaza juga menjadi sasaran serangan dan kini berada dalam tekanan berat. Rumah sakit Al-Shifa, fasilitas medis terbesar di Gaza, menjadi pusat perawatan bagi warga di tengah meningkatnya serangan Israel. Namun, keberlangsungan rumah sakit terancam akibat persediaan bahan bakar menipis dan tank-tank Israel yang semakin mendekat. Kemajuan pasukan Israel memblokir akses ambulans dan warga menuju Al-Shifa. Meski demikian, staf medis tetap bekerja keras merawat korban di tengah kondisi yang semakin genting. Pasukan Israel menembak mati 2 warga Palestina di desa Tamun, tepi barat pada Kamis 25 September. Militer Israel membenarkan aksi itu dan menuding kedua pria tengah mempersiapkan serangan. Mengutip dari AFP, keduanya diduga berencana melakukan penembakan dan peledakan, serta berafiliasi dengan Jihad Islam Sekutu Hamas. Pasukan Israel mengeksekusi keduanya setelah mengepung bangunan tempat mereka berlindung. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi korban sebagai Muhammad Sulaiman 29 tahun dan Ala Ajaudat 20 tahun. Jenazah kedua pria itu masih ditahan oleh pasukan Israel. Wali Kota Tamun Samir Bisarat menyebut keduanya merupakan kerabat.
Mereka tewas di sebuah rumah di timur desa. Pasukan Israel masuk ke kawasan itu sekitar pukul 1 waktu setempat. Sirene berbunyi di Tel Aviv pada Senin pagi 29 September setelah sebuah rudal diluncurkan dari Yaman dan berhasil dicegat, kata militer Israel. Sirene dibunyikan di beberapa wilayah di Israel setelah proyektil tersebut diluncurkan, kata militer. Houthi telah meluncurkan rudal dan drone ribuan kilometer ke utara menuju Israel, menggambarkannya sebagai aksi solidaritas dengan Palestina sejak awal perang. Pemimpin Houthi Yaman Abdul Malik al-Houthi pada hari Minggu 31 Agustus mengatakan serangan terhadap Israel akan terus berlanjut dan bersumpah untuk meningkatkan eskalasi setelah serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri dan beberapa menteri pemerintahan Houthi. Ahmad Ghaleb al-Rahwi dan beberapa menterinya tewas dalam serangan Israel di ibu kota Sana, kata Kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi pada hari Sabtu dalam serangan pertama yang menewaskan para pejabat senior. Pemimpin Houthi tersebut menggambarkan para pejabat yang tewas sebagai martir yang bertugas dalam kapasitas sipil dan mengecam serangan tersebut sebagai bagian dari catatan kriminal Israel di seluruh wilayah. Al-Houthi bersikeras bahwa kematian tersebut tidak akan melemahkan tekad kelompoknya dan bersumpah untuk meningkatkan serangan dan blokade laut terhadap Israel. Wajah Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba-tiba menghiasi deretan papan reklame besar di berbagai lokasi di Tel Aviv. Dalam tayangan visual tersebut, Prabowo tampil berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, serta beberapa pemimpin negara Arab lain. Poster-poster itu pertama kali diketahui dari unggahan akun X bernama @AbrahamShield25 pada Minggu 28 September 2025. Akun yang dikenal sebagai pendukung perjanjian Abraham itu membagikan foto billboard dengan tajuk Israel Say Yes to Trump Plans atau Israel setuju dengan rencana Trump. Perjanjian Abraham sendiri merupakan kesepakatan yang dimediasi oleh Trump untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab.
Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Koalisi Israel untuk Keamanan Regional tengah menjalankan kampanye billboard nasional. Tujuannya mendorong pemerintah agar mendukung usulan Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza sekaligus memperluas cakupan kesepakatan normalisasi itu. Figur yang ditampilkan dalam kampanye meliputi Trump, Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, Mahmoud Abbas, serta Presiden Indonesia sebagai simbol dukungan atas gagasan tersebut. Koalisi yang beranggotakan lebih dari 120 tokoh terkemuka Israel di bidang keamanan, ekonomi, dan kebijakan itu menggambarkan rencana Trump sebagai langkah strategis. Inisiatif tersebut dinilai sebagai cara untuk mengubah kekuatan militer Israel menjadi lompatan diplomatik yang dapat membentuk tatanan baru di Gaza tanpa keberadaan Hamas. Kemunculan Prabowo dalam kampanye publik ini dipandang sebagai manuver politik Israel untuk mendorong perluasan hubungan diplomatik dengan menggunakan citra pemimpin Indonesia sebagai bagian dari pesan internasional mereka. Kehadiran billboard itu juga muncul hanya beberapa hari setelah Prabowo berpidato di sidang umum PBB, di mana ia menyatakan Indonesia siap mengakui Israel jika negara itu bersedia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Netanyahu yang turut menyebut nama Prabowo dalam pidatonya di forum yang sama. Hingga kini, Indonesia masih belum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap tidak mengakui negara tersebut. Sebaliknya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi sikap resmi Indonesia selama bertahun-tahun. Israel selama ini berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara berpengaruh di dunia Islam, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Namun, langkah itu terhambat karena penolakan Tel Aviv terhadap solusi dua negara dan ketidaksediaannya mengakui kedaulatan Palestina. Kelompok militan Palestina Hamas mengakui bahwa belum menerima rencana gencatan senjata di Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan Hamas itu muncul setelah surat kabar Israel Haaretz mengutip sumber yang mengatakan Hamas telah setuju untuk membebaskan semua sandera Israel yang ditahan. Imbalannya adalah pembebasan ratusan tahanan Palestina dan penarikan pasukan Israel secara bertahap berdasarkan rencana Trump. Tak hanya itu, proposal tersebut meliputi terkait berakhirnya kekuasaan Hamas di Gaza. Haaretz melaporkan, Israel juga disebut setuju untuk tidak mencaplok wilayah tersebut dan mengusir warga Palestina yang tinggal di sana. Sebelumnya, Trump mengatakan kepada wartawan, hampir mencapai kesepakatan mengenai Gaza. Namun, Trump tidak memberikan detail apa saja isi kesepakatan dan jadwal. Begitu pula Israel yang belum memberikan tanggapan apapun atas komentar Trump.
Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin. Netanyahu merupakan sosok pemimpin koalisi pemerintahan sayap kanan garis keras yang menentang diakhirinya perang di Gaza hingga Hamas dihancurkan. Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa perundingan mengenai Gaza dengan negara-negara Timur Tengah berlangsung intensif dan akan terus berlanjut selama diperlukan. Utusan khusus Trump Steve Witkoff mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat telah menyampaikan proposal kepada para pemimpin beberapa negara mayoritas Muslim. Proposal itu juga termasuk rencana perdamaian Timur Tengah yang terdiri dari 21 poin. Proposal tersebut diajukan di tengah pertempuran di Gaza yang terus berlanjut. Militer Israel mengatakan pesawatnya menyerang 120 target di seluruh jalur tersebut selama sehari terakhir. Sementara, pasukan terus menekan kota Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 74 orang tewas di Gaza dalam 24 jam terakhir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Breaking News berikutnya, setiap hari pukul 6 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.